Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Barakatuh wa alhamdulillah wa alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, ikhwan filah yang dirahmati Allah, para pejuang subuh ya, Masjid Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul tema. Nah, ini memang judulnya agak-agak enak ya. Kenapa? Masjid beban umat gitu. Kalau masjid beban umat berarti seakan-akan ya udah aja masjidnya dibubarin aja lah supaya nggak jadi beban gitu. Atau ini aja deh, umat beban masjid, berarti si umatnya aja dihilangin gitu, nggak usah kesini gitu supaya nggak jadi beban. Jadi rasanya sih lebih cocok kalau, nah ini aja deh, masjid amanat umat. Nah, jadi kalau masjid amanat umat itu berarti kalau tadi Pak Yun, Pak Dekan mengatakan, aduh saya malu nggak enak nih minta terus sama jamaah, sebenarnya enggak gitu. Jadi maaf Pak Yun, jadi sebenarnya tidak pada tempatnya mengatakan sangat enak sama jamaah. Jadi ada suatu fenomena yang agak kurang pas. Misalnya gini, ada jamaah menyampaikan zakat fitrah, zakat sedekah, wakaf, kemudian apapun lah gitu. Atau membantu pembelian karpet, membantu untuk bikin sumur, filter, dan seterusnya. Itu sebenarnya kan kalau ada transaksi kepada DKM pada masjid, kemudian masjidnya terima kasih Pak, jazakallah atas bantuan Bapak ini, iya. Jazakan apa? Seakan-akan jemaah itu merasa berjasa untuk memberikan kepada masjid. Ini semua fenomena yang terbalik. Jadi seharusnya apa? Ya terima kasih jemaahnya telah diberi kesempatan untuk memberikan infak, sedekah, wakaf gitu. Karena kan surat Al-Isra ayat berapa? Bahwa kebaikan itu adalah sebenarnya untuk diri sendiri, ya, bukan untuk Allah dan sebagainya. Sehingga kalau seseorang menyampaikan infak, sedekah, wakaf, itu adalah untuk dirinya sendiri, dan yang akan dibalas pahala sebagainya siapa? Masjid, kan enggak, si jamaahnya. Jadi sehingga seharusnya dengan memberikan itu sesuatu kepada masjid, menyampaikan zakat dan seterusnya, dia berterima kasih telah diberi kesempatan untuk memberikan, menyalurkan bentuk amalan ibadahnya itu. Nah, jadi fenomena ini yang sebenarnya perlu bukan dibenarkan, disempurnakan lah, sehingga jangan lupa kita semua kalau menyampaikan sedekah, infak, wakaf, zakat dan sebagainya kepada masjid, jangan lupa mengatakan terima kasih. Ya. Kalau masjid mengatakan terima kasih, ya terima kasih adalah karena terima kasih sudah menyalurkan ke masjid ini, bukan ke masjid yang lain atau juga selain masjid lain ke masjid ini, itu terima kasih. Tapi jangan lupa kita yang memberikan sesuatu ke masjid itu adalah mengucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini ada sedikit intro ya. Ada 3 atau 4 jenis masjid ya. Yang pertama adalah masjid apa nih? Ini nggak terbaca di sini. Masjid apa di sana? Masjid Dambaan. Nah, Masjid Dambaan itu adalah masjidnya bagus ya. Masjid bagus, luas, kemudian pendapatannya atau hasil infaknya itu juga besar. Biasanya masjid-masjid yang besar ya, kayak Masjid Salman, Istiqomah. Jadi mereka cenderung tidak khawatir dengan income karena jamaahnya besar karena luas. Nah, itu masjid Dambaan, sehingga dalam membuat programnya juga lebih leluasa ya. Bisa membuatnya macam-macam. Kemudian kedua itu adalah Masjid Nalangsa gitu. Jadi udah nggak kurus, kemudian mau renovasi, perbaiki, ngecat, bahkan membersihkan aja sudah susah. Karena kalau kenceng diedarkan, selain jamanya sedikit, suka bunyi gitu ya, klotrek gitu. Jadi yang dimasukkan itu receh gitu loh. Gitu.
Jadi nah ini membuat si masjidnya agak sulit ya untuk melakukan apapun lah, bahkan untuk membersihkan sehari-hari. Yang berikutnya adalah masjid yang tidak amanah gitu. Jadi masjidnya tidak terurus gitu. Dan ini nggak ada hubungan dengan masjid kecil, masjid besar. Tapi pendapatannya besar gitu. Jadi ini diceritakan ini real dan banyak kasusnya gitu. Seperti contohnya anak saya kerja di Jakarta, dia cerita, ayah aku sekarang pindah masjid. Kenapa? Ya masjid paling dekat dari kantor, masjidnya besar. Kemudian karena di tengah kota itu selalu penuh, jadi sholat pada waktu sholat duhur, asar itu kan banyak pegawai yang sholat di situ penuh dan masjidnya besar. Nah waktu Jumatan diumumkan si kas masjid 650 juta, tapi si karpetnya bau, kemudian nggak keurus, catnya juga nggak udah. Jadi kemudian lihat kajian-kajiannya praktis nggak ada. Jadi apa? Programnya nggak ada, praktis tidak ada, kemudian masjid nggak keurus. Tapi si saldonya itu 650, 700 ribu, gitu. Sehingga itu dikatakan kita katakan di situ nggak amanah. Karena itu kan dana umat gitu, seperti itu. Nah berikutnya adalah ini masjid yang pada umumnya. Jadi antara program, kas, donatur itu saling tarik ulur. Nah ini umumnya begitu. Jadi yuk kita bikin ini, dananya ada enggak? Gitu. Perlihatkan celeng, gitu kan seperti itu. Paling umumnya gitu. Nah ini saya katakan peta saat ini masjid. Saya katakan aja ini suatu masjid ya, suatu masjid. Saya nggak sebutkan namanya. Gitu. Karena ini kan ada pakai zoom ya, jadi nggak enak juga nanti kalau sidak ke masjid itu lihat, kenapa PFC buka-buka saldo masjid saya, masjid kami di Nurul Jamil, nggak enak juga, sehingga saya nggak sebutkan masjidnya. Nah ini contoh aja. Nah maaf sebenarnya saya akan menggunakan data masjid ini, tapi memang kemarin Pak Yun dan Pak juga saya punya data yang ini agak kurang sih, jadi nggak lengkap gitu. Lengkap maksudnya gini, saya perlu data cash flow, jadi in dan outnya gitu, masuk dan keluar, sehingga supaya kelihatan wah ini minusnya di mana. Memang kemarin saya dapat data yang ditempel kalau salah foto gitu, itu ada minus tapi dalam kurung ditutup dari kiris. Nah tapi nggak jelas ini kirisnya adalah sebenarnya di mana dan jumlahnya berapa yang tertutup, apakah jadi nol, itu nggak kurang jelas. Tapi kalau adalah itu nggak penting sih. Yang penting adalah ini nanti maknanya tolong diambil maknanya. Nah ini katakan satu masjid ya. Jadi ini ujroh pagi Jumat 1,5, ujroh kajian 1,5 dan seterusnya. Ada kegiatan masjid taklim ibu-ibu, kemudian konsumsi kajian. Jadi di masjid ini ada kajian Ahad subuh. Setiap bulan hanya 3 kajian, itu selalu ada sarapan. Nah, jadi ini maksudnya kajian konsumsi kajian. Kemudian ujroh marbot dan imam, kemudian listrik rata-rata, kemudian air dan sanitasi rata-rata, sehingga kurang lebih setiap bulan keluarnya angka itu yang pada 10 juta plus minus. Nah, kemudian program tahunan. Nah program tahunan itu sebenarnya tidak berdasarkan cancel dari infak, kotak infak enggak, tapi murni dari jamaah. Gitu. Artinya apa? Kalau tidak ada seorang pun jamaah yang memberikan infaknya untuk program ini, maka program ini nggak bisa dilaksanakan. Nah akhirnya gitu. Nah tadi ada yang jenis program, jenis masjid umum, di mana itu tarik ulur antara program, saldo, kas, kemudian donatur. Nah ini kira-kira gambarannya adalah kultum Ramadan 9 juta, kajian duha, Idul Fitri, bebenah masjid ya untuk beberes, ngecat dan sebagainya. Kemudian ini tahun kemarin ya, ini data tahun ini ya, bukan tahun kemarin, tahun ini. Kemudian infak Ramadan, nah total pengeluaran sama infak Ramadan plus segitulah 20-an. Kemudian Idul Kurban operasional 17, peningkatan prasarana 25. Kemudian infak Idul Adha 35. Plus enggak, minusnya berapa? Itu kalau operasional peningkatan prasarana itu berarti 42. Berarti
7 juta, minus 7 juta. Itu ngambil dari kas, jadi minus. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita hitung. Infak bulanan itu didapat dari yang rutin ya. Jadi masjid itu dia selalu buka kotak kenceng setiap ba'da Jumat. Jadi memang tidak jelas Jumat itu cancelannya berapa, tidak jelas karena memang dibukanya hanya tiap akhir ba'da Jumat, sehingga bisa dikatakan nilai ini ya 2,5 juta itu adalah dari kotak kencereng atau infak mingguan. Jadi yang ada sehari-hari, misalnya biasanya kan subuh ya orang masukin sedekah, nah sedekah subuh, nah itu campuran, jadi antara sedekah subuh sama Jumatan. Rata-rata 2,5, sehingga setiap bulan itu sekitar 10. Nah kalau kita masuk ke angka ini ya, yang tadi ini ya 10 juta 6,5 kira-kira plus gitu, plus juga. Gitu. Nah cuma kan jadi ada pertanyaan, bisa plus bisa minus kan gitu. Nah kemudian zakat mal ini kurang jelas, saya kurang dapat informasi apakah ada zakat mal yang diputar atau dimasukkan ke untuk kegiatan masjid, saya kurang tahu. Kemudian wakaf infak yang berkaitan dengan kegiatan tahunan yang tadi saya sebutkan itu juga itu plus, jadi biasanya seimbang. Nah terus, nah ini ada istilah bisa mandiri, ya, bisa mandiri nggak masjid ini? Gitu. Katakan dijawabnya adalah bisa. Gitu. Yang pertama adalah yang harus dilihat adalah ukuran kekuatan jamaah, ya, ukuran kekuatan jamaah. Yang pertama itu adalah jamaah premium, saya katakan jamaah premium. Yang hadir di sini itu insya Allah termasuk jamaah premium. Jadi jamaah subuh, jamaah isya. Jadi artinya gini, suatu masjid itu bisa dilihat kekuatan jamaahnya adalah dari dua ini, ya. dua event ini, subuh dan isya. Itu dikatakan jamaah apa ya? Jamaah tetap lah. Dan kedua adalah jamaah utama. Jamaah utama adalah jamaah Jumat. Dan ini bisa dikatakan kalau Bapak pasti tahu lah, kalau sering Jumatan di sini, pasti lihat wajah-wajahnya, ya wajahnya itu juga sih. Plus minus itu adalah mungkin musafir, ya ada yang nggak rutin di sini. Tapi umumnya itu wajahnya sama, bahkan tempat duduknya sama. Jadi bapaknya di pojok sana selalu nyender, tuh gitu juga. Ada yang di situ tuh, saya ingat tuh, ya selalu dia datang walau masjid masih sepi, dia selalu duduknya di luar di teras itu. Itu juga Pak ini. Nah itu jadi jamaah yang dianggap jamaah tetap. Itu juga. Nah artinya apa? Sekian persen dari mereka itu memberikan infak. Nah sehingga ada termasuk kekuatan masjid ini. Gitu. Saya ulangi, pertama jamaah premium, kedua adalah jamaah utama. Kemudian yang ketiga adalah saya sebut saja sebagai jamaah safior. Safior itu adalah jamaah yang bersedia. Tadi juga disebut sama Pak Yun, jamaah safior. Jadi ada yang tadi apa? Turun-temurun anak cucu. Itulah jamaah safior. Jadi dia selalu membantu jika jadi gampang nih. Jadi Pak Yun atau Pak Imron itu bertahun-tahun ya. Tapi Pak Imron waktu zaman dekan sebelumnya juga selalu kalau ada, aduh ini mau pengadaan apa gitu. Perlunya 80 juta, masih kurang 20, itu langsung nelpon beliau gitu. Itu biasa gampang tuh, kasih berapa orang. Itulah jamaah safior. Gitu. Dan di setiap masjid biasanya ada. Jadi dia biasanya ya orang yang cukup ekonominya, kemudian dia bantu kekurangannya, biasa begitu. Seperti tahun kemarin di masjid saya nih di Cimahi, itu ada pengadaan untuk fasilitas Idul Kurban. Itu macam-macam ada, karena kami bikin crane, ada katrol untuk sapi segala macam, itu jatuhnya sekitar 18 juta gitu. Kemudian kita posting aja di grup gitu, dan yang ngeposting dia juga infak dulu, ini nih siapa yang mau bantu, disebutkan saya ada crane sekian 17 juta, kemudian ada katrol rantai ya, katrol yang pakai rantai itu untuk naikin sapi itu adalah 2,5. Kemudian untuk toren, kita bikin toren itu sekian 750.000 gitu. Nanti tinggal jamaah, Pak saya toren saya tanggung. Nah, alhamdulillah contreng.
Tapi Pak, saya yang grade-nya saya bantu juta kontra itu dalam 3 hari book 19 juta habis gitu. Jadi itu ketutup gitu. Nah, jadi itu adalah yang dari jamaah tadi, jamaah Safior. Baik, lanjut. Nah, sekarang gimana hubungannya dengan tadi pendapatan atau pendapatan dan pengeluaran rutin dikaitkan dengan ini? Apa yang gini? Intinya nih. Jadi inti pertemuan ini adalah kalau Masjid Nurul Jamil ingin menjadi masjid mandiri, maka pengeluaran rutin itu sebenarnya bisa ditutup dengan ini. Nah, sekarang kalau jamaah Safior itu adalah untuk kegiatan-kegiatan atau pengeluaran yang sifatnya insidental, gitu. Program-program yang pengeluarannya besar dan seterusnya atau investasi. Nah, untuk pengeluaran rutin itu harus bisa ditutup, sekatan harus saja, harus bisa ditutup dengan jamaah premium dan jamaah utama. Nah, artinya apa? Dalam ini pengurus masjid tidak usah sungkan-sungkan memastikan bapak ini ya, jadi di kesempatan subuh atau isya disadarkan atau lewat grup, bapak yang suka sholat subuh dan sholat isya di sini adalah jamaah premium, jamaah tetap, sehingga dimohon keikhlasannya untuk bersedekah. Nah, sekarang kita hitung. Nah, ini kita hitung. Jadi di masjid ini ya, di masjid yang saya bicarakan itu adalah kurang lebih itu jamaah subuhnya itu 50 orang. 50 orang. Itu kira-kira selalu segitulah. Sehingga kalau setiap orang bersedekah subuh 5.000 saja, maka angka itu udah dapat. Kemudian ini 5.000 kali 30 hari kali 50 orang, itu ketemunya 7,5. Kemudian untuk Jumatan, jika di sini kira-kira Jumatan berapa orang ya? 200? Ada apa? Ada ya 200 ya? 200. Bisa 200 jamaah. Nah, di masjid ini itu kira-kira 150. Nah, ambil jeleknya aja. Jadi ambil jeleknya ini. Yang hadir di sana adalah atau bukan hadir, yang memasukkan infak saat Jumat itu katakan ya 50 orang dengan nilai 20.000, maka 4 juta dapat gitu. Sehingga angkanya adalah 11.500. Kira-kira ketutup lah pengeluaran operasional. Maka kalau sekiranya jamaah subuh dan isya ini sadar betul, aduh satu jamaah tetap di sini, saya jamaah premium, maka saya harus minimal masukkan 5.000 setiap subuh. Kemudian setiap Jumat saya harus masukkan 20.000. Nah, itu sebenarnya harus dengan secara eksplisit. Jadi bukan diem aja gitu. Jadi seperti misalnya gini, saya contoh di masjid saya di Cimahi, itu DKM-nya sungkan banget Pak Yun, sungkan banget, sehingga untuk gitu, aduh ini minus 19 karena investasi. Kebetulan kemarin saya ketua panitia Idul Kurban, saya jegar-jegar aja, terus Pak sih duitnya di mana itu minus 19 gitu. Saya bilang, Pak, kita lemparkan ke jemaah gitu. Sok Bapak yang melempar. Aduh, dia gitu, karena apa? Dia nggak biasa, dia sungkan untuk yang tadi Pak. Aduh, nggak enak minta ke jemaah gitu. Saya bilang, udah saya aja gitu. Nah, saya tuh pertama kali memang nggak langsung, saya melemparkan yang pertama adalah barang-barang kecil, nilainya kira-kira 4,5 juta. Saya lempar aja. Itu dalam 1 hari, book, tutup. Begitu itu langsung biasanya DKI-nya ke saya, Pepsi, itu sisanya lempar lagi lah ke grup. Nah, dia jadi pikir dengan dibuka begitu, itu sebenarnya jamaahnya akan jadi gini. Kan yang namanya bersedekah itu adalah bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi kan. Gitu. Jadi kalau sembunyi-sembunyi kan ya mau masukin kantongnya tutup gitu. Sebenarnya kita bisa masukkan kantongnya dengan biasa aja masukin uang gitu. 20.000, 50.000, 100. Ini kalau ada orang lihat, aduh, saya tiap Jumat masukannya tuh bunyi ya, kotelak gitu. Dia kok masukin 100, saya masukin 10 misal. Jadi sebenarnya dengan dia masukkan dilihat orang, itu dia sebenarnya dia melakukan sedekah atau infak secara terang-terangan. Masalah riya itu bukan urusan kita, itu urusan dia dan Allah.
Dia mungkin niat dia nggak ditutup-tutup begitu, itu karena apa? Karena dia niat syiar. Dan itu memang sesuai syariat. Jadi dia melakukan infak, bersedekah, beribadah dengan terang. Nah sekarang kalau kita memasukkan di grup masjid, di WA grup, terang-terangan nih, si fulan 1 juta, kemudian si fulan 2 500, si fulan 3 100. Ada yang mau udahlah sama hamba Allah, bebas. Tapi dengan menyebutkan, itulah si bapak itu nyumbang sekian, saya malu kan nyumbangnya saya pakai hamba Allah. Jadi dia tergerak. Jadi artinya apa? Dengan dibuka begitu sebenarnya itu bentuknya syiar. Sehingga saya buktikan juga kemarin di masjid waktu Idul Kurban, 4,5 juta jegeran. Ditulis orangnya. Itu cepat. Pagi saya posting, sore udah ketutup. Besoknya dikasih Pepsi, itu sisanya lagi yang 13 juta. Nah, dia saya posting 3 hari ketutup. Gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi artinya gitu Pak Yud. Jadi nggak usah merasa ragu untuk mari gitu. Jadi ayo kita berinfak dan seterusnya lah. Jadi kalau di WA group itu lebih bagus dengan dikasih ayat ya. Itu efektif ya. Jadi yang dilakukan di masjid saya juga kayak gitu. Ada daftar, kasih ayat. Nah saya minimal ayat apa ya? Al-Munafikun ayat terakhir lah gitu. Ayat berapa ya? Kang Farhad ya. Yang jadi kalau seorang meninggal itu maka dia minta ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa bersedekah. Itu bisa menyentuh orang. Jadi aduh, saya nggak mungkin, belum tentu besok masih bisa menghirup nafas gitu ya. Jadi akhirnya berinfak. Itu jadi perlu jamaah itu diingatkan terus. Nah kembali ke sini, jadi diingatkan bahwa bapak-bapak ya, ikhwan fillah sekalian, itu adalah jamaah atau jamaah premium, jamaah tetap di sini. Yuk minimal nih 5.000 gitu. 20.000 Jumatan. Yuk, nah itu nanti supaya ada kesadaran. Nah artinya apa? Ketutup, operasional ketutup. Nah itu yang disebut masjid mandiri. Gitu. Jadi memang nggak diserahkan hanya berdoa jamaah bisa berinfak sampai nutup khas, nggak gitu. Tapi disampaikan, diajak. Ada suatu masjid di daerah timur. Waktu sebelum COVID itu rutin, nggak saya sebutkan namanya masjidnya. Dia rutin mengadakan kajian Jumat maghrib sampai isya. Setelah kalau di sini kan biasanya isya dimundurkan, kalau di sana enggak. Jadi azan, salat isya, kajian dilanjutkan kira-kira setengah jam tanya jawab sama ini. Setiap pekan, setiap Jumat. Setelah COVID dihapuskan. Saya tanya ke DKM ya, dia bilang nggak ada dana Pak. Dia bilang tidak ada dana untuk menutup ke ujrohnya ustadznya. Tapi sayangnya setiap Jumatan, pengumuman Jumat tidak pernah diumumkan kas. Ya mungkin ada kesungguhan, jadi aduh nggak usah lah. Gitu. Akhirnya pada itu daerah yang cukup itu di perumahan berada. Ya kayak di sini lah, dia kan perumahan yang penduduknya bisa dikatakan berada. Tapi nggak diumumkan, gitu. Sehingga jamaah kan nggak tahu nih masjid itu kekurangan uang atau nggak tahu. Sehingga kas itu di bawah hanya nggak ketutup gitu loh. Jadi artinya sampai kajian dihilangkan karena tidak ada dana. Kan saya bilang ke DKM yang umumkan gitu, kasnya segini, saldonya minus gitu. Nah itu diumumkan. Kalau nggak diumumkan ya nggak tahu. Gitu. Nah seperti itu. Jadi ini yang di bawah itu adalah jadi pengurus masjid menyampaikan bapak ini jamaah andalan kami nih, bapak tuh jamaah andalan kami. Jadi yuk kita infak subuh nih. Jadi karena kan dalilnya jelas ya, yang namanya sedekah subuh itu diingatkan supaya jangan lupa. Kalau lupa, saya pun kadang suka lupa. Saya kemarin belum. Ya udah sekarang subuh ini saya double karena kemarin. Nah gitu. Itu kesadaran itu harus dibangkitkan ke jamaah. Baik, selanjutnya ini ada dua jenis fenomena lah tentang program dan keuangan. Jadi yang sebelah kiri itu kelihatan duluan dari anggaran, baru program ikut. Artinya apa? Program ngikutin anggaran. Program sekian, anggaran sekian, program ngikut. Kalau
nggak ada duit, program nggak ada. Nah, sedangkan sebelah kanan, sebelah kanan Bapak ya, itu terbalik. Jadi si keuangan yang ngikutin program. Harusnya begitu, idealnya begitu. Nah, saya karena dulu waktu mahasiswa aktif di resimen mahasiswa, jadi hafal betul dan kami menerapkan manajemennya militer. Di militer itu ada staff, jadi ada komandan, ada staff. Nah, ada yang namanya staff 2 itu bagian ngurusin logistik dan keuangan. Kemudian ada staff 2 itu ada operasi, ikutin program. Kemudian staff 4 itu adalah logistik dan keuangan. Itu prinsipnya di militer. Staff 2 dan staff 4 nggak boleh temenan, nggak boleh akrab. Itu peribaratan ya. Jadi kenapa nggak boleh akrab? Supaya si staff 2 kalau bikin program itu nggak naik dulu, Mas, resimen ada berapa duitnya? Gitu. Nggak boleh. Jadi si staff 2 itu harus bikin program aja untuk peningkatan personil sosial. Jadi bikin program aja, nggak usah bikin duitnya. Nanti begitu sudah jadi program, biar si staff 4 jungkir balik cari uang untuk melaksanakan program itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi yang ideal itu sebenarnya di masjid pun ada bagian staff dakwah misalnya, mikirin program. Itu dia bebas aja mikirin program, nanti biar bagian lain yang mikirin, ini dana gimana nih, gitu. Seterusnya. Nah, kalau yang sebelah kiri itu tergantung uangnya. Kalau uangnya ada, ya udah. Kalau uangnya nggak ada, udahlah terpaksa. Ya kayak tadi, yang masjid tadi. Ya udah terpaksa kajian nggak ada duit, gitu aja begitu. Gitu. Seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran. Jadi kalau masjid mandiri maka akan seimbang pengeluaran rutin dan pengeluaran dan pemasukan. Kemudian pengennya sih kita ke yang paling sebelah kanan ya. Jadi dinaikkan si nilainya. Jadi terutama program tahunannya tuh dinaikkan, kemudian supaya seimbang. Jadi besar. Jadi artinya masjidnya maju gitu. Baik, nah kita akan masuk ke manajemen keuangan masjid. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, publikasi program itu terbuka. Jadi program itu harus dibuka jamaah supaya tahu. Saya lihat di masjidnya sudah alhamdulillah ya. Jadi yang monitor itu bagus banget ya. Itu kan ada program-program kajian, itu bagus. Nah, kemudian jangan lupa bahwa program tahunan itu sertakan dengan anggarannya. Alah, ternyata program Ramadan masjid ini segitu ya. Banyak orang nggak nyangka loh. Kayak tadi saya hitung petakan program Ramadan masjid tadi itu umumnya 1 tahun 20 jutaan gitu. Orang mikir, jamaah mikir, wah 20 juta ya, gede juga ya. Jadi begitu jamaah di DKM-nya menyampaikan, mangga berinfak. Si yang tadi jamaah kan mikir, ya ini memang saya harus berinfaknya besar gitu karena masjid ini butuh dana yang besar. Gitu. Nah seperti ini. Kembali ke tadi ya, bahwa masjid itu amanah umat. Nah, kemudian ajakan himbauan wakaf, infak sebagainya itu intensif disampaikan. Gitu. Jadi nggak usah merasa sungkan, sampaikan aja. Karena itu memang tanggung jawabnya jamaah. Siapa lagi? Gitu. Kalau bukan jamaah siapa lagi? Kemudian nah, kemudian juga perlu dipisahkan kotak infaknya. Hilang. Jadi sebaiknya ada alternatif dipisahkan kotak infak. Mungkin Bapak pernah lihat juga ada di masjid yang kotak infaknya yang beredar itu ada namanya. Jadi misalnya operasional masjid, yang lain adalah anak yatim, yang lain adalah PAUD, yang lain adalah apa? Atau ada lagi yang bisa renovasi toilet gitu. Itu bagus, ya, sekatan itu bagus. Jadi memisahkan kotak infak berdasarkan kebutuhan. Nah seperti ini contohnya. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau hanya satu kotak, itu dia akan masukin ke kotak itu kan. Tapi kalau banyak kotak, pasti ada keinginan tuh. Nah yang ini segini, yang ini segini, lagi ngisi beberapa kotak. Jadi jamaah terdorong. Dia biasanya akan bikin deh, misalnya dia mau pasang 5.000 nih,
pas kontak operasional, anak yatim deh, wah asik juga nih, masuk 10.000 tahun, nggak deh sekali-kali enggak, jadi minimal ya jadi nambah gitu, jadi nambah dia masukin gitu. Nah demikian juga dengan ini, kalau udah sekarang udah di mana-mana nih ya, kiris, sama misalnya tempel di situ. Jadi untuk operasional nggak pakai kode atau kode yang nol, masukin 20.000. Untuk misalnya untuk kebutuhan program tahunan, Ramadan sebagainya, tolong kasih angka 1. Dia mau kasih 20.000 Rp1. Nanti biar DKM gampang kan, oh ini yang bisa pilihan, oh ini yang program tahunan, ini yang hanya 1 di filter sisihkan. Ada alokasi seperti itu. Jadi kotak infak fisik dia bisa dibuat beberapa, kemudian kiris juga bisa pakai kode. Itu bisa diterapkan. Nah ini dia fenomena saldo nol. Ini kan ini kan populernya dari Masjid Jogokaryan gitu. Nah, tapi memang saya melihat itu ada dampak negatif ya, ada dampak negatif. Jadi yang jelas itu pujian dan salut terhadap Masjid Jogokaryan. Ya iya bagus itu. Tapi sayangnya jadi ada cibiran. Nah, biasanya cibiran dari jamaah mencibir masjid itu. Ya nggak kayak masjid ini. Gitu, saldonya jadi dia nggak ada, saldonya nggak nol, dan sisa saldo 5 juta, karena ada saldonya, itu nggak tahu bapak. Aduh maaf saya baru semua dari bilang bapak, jadi masih ada sisa-sisa. Jadi cibiran, artinya gini, kami saya aja, itu dekannya ngomongkan Jumat tuh, saldo kemarin terakhir 7 juta sekian, kalau jamin kan. Ya gede juga tuh, padahal dia nggak tahu bahwa ya Ramadan itu 20 juta gitu loh. Kemudian di kurban itu 18 juta, nggak tahu dia, karena nggak tertangkal, nggak ada program gitu. Jadi kalau di Jumat diumumkan 7 juta itu gede juga ya jamaah. Jadi ada cibiran, nggak kayak dulu itu, nggak kayak Jogokaryan tuh dia saldonya nol gitu. Nah itu ada yang muncul cibiran, itu yang saya katakan ada dampak negatif. Nah sehingga yang harus dirubah adalah strategi. Nah ini pertanyaannya, lebih bagus saldo nol atau masjid saldo nol atau masjid saldo minus? Gimana? Kira-kira bagus mana? Saldo besar. Setuju ya. Jadi orang bagusnya saldo minus gitu. Artinya dia operasinya banyak sampai nggak ketutup gitu loh. Jadi perlu apa? Bantuan jamaah gitu. Bagus. Dapat saldo nol. Karena kalau saldo nol kesannya apa? Duitnya 10 juta. Nah kita bikin program persis 10 juta. Nol kan? Nah gitu. Tapi kalau ada minus kan enggak. Aduh minus ayo jamaah ini kita mau ngadain karpet nih, jamanya Pak saya ingatnya waktu ini terakhir gitu. Ini karpet sekian juta nih, ayo wakaf gitu. Jadi gitu kan, itu karena minus gitu. Nah itu. Jadi saya setuju ini paling bagus. Yang bagus itu saldo minus gitu. Nah jadi kalau mau jadi saldo minus kayak Jogokaryan gampang. Udah aja tempel gitu, segini gitu, segini pengeluaran, pemasukan ya nol gitu, pasti nol gitu, atau minus malah gitu. Jadi saya juga cerita waktu di masjid saya pertama kali begitu saya pindah ke Cimahi itu ada jamaah yang nyindir, yaitu yang saya bilang cibiran gitu. Masjid ini ada saldonya gini, si dekannya agak naik hitam gitu, agak dia nyepet gitu pas lagi rapat gitu, nyepetnya ada jamaah yang gini terus bilang Pak nggak usah baper, sebelah gitu. Gampang Pak, Bapak telepon, Bapak program tahunan berapa? Iya kan sebenarnya minus. Bapak tahu minus, jamaah enggak sebelah gitu. Saya ulangi, Bapak tahunya minus DKM, tapi jamaah nggak tahu. Gampang Pak, karena pengumuman segini, jadi pendapatan segini, program tahunan gini, minusnya gede gitu. Gampang kan? Dia diam gitu. Jadi memang dia nggak usah ngomelin si jamaah yang nyindir, saldonya nggak nol gitu. Ya karena program nggak diungkap ke jamaah gitu, jadi bukan salah jamaah gitu. Sebenarnya gitu. Itu ya kira-kira mudah-mudahan ketangkap. Gitu. Baik. Nah, ini transparan program anggaran. Kemudian, nah tujuan adalah memudahkan jamaah berinfak, ya, memudahkan jamaah berinfak. Jadi kalau nggak ada informasi, jangan salahin jamaahnya cuek nih. Ya kalau nggak tahu, ya bukan salah jamaah, gitu. Kira-kira gitu. Nah publikasi ini saya lihat Nur Jamal udah bagus ya. Jadi punya channel YouTube ya Pak Ustadz Farhan yang sering. Jadi YouTube udah punya, kemudian saya nggak tahu IG. Jadi IG karena FB dan IG itu kan satu grup ya,
grup meta ya, jadi itu bisa dua-duanya langsung bolak-balik. Kemudian grup itu gencarai di situ, gencar di situ. Jadi kemudian TV display itu udah ada ya. Di masjid saya di Cimahi belum ada kan, saya lagi panas-panasin supaya ada. Ini karena kemarin banyak maju ya ke Pak Yun ya. Jadi itu bagus banget ya, bagus supaya jamaah tahu. Gitu. Nah ini, jadi informasi kepada jamaah. Jadi sebelum khotib naik mimbar Jumatan ya ini 1, 2, 3, 4 ya, jadi info program anggaran. Sebutkan tahun depan itu untuk Idul Fitri, untuk Ramadan itu kami hitung adalah perlukan dana sekian. Anggaran kami sekarang sekian, jadi minus 30 juta misal gitu. Mangga para jamaah gitu itu harus gitu. Diajak gitu. Karena kembali ya, jamaah itu kekuatan masjid. Kemudian info kajian sampaikan. Kemudian 3 info kas, 3 ajakan infak terbaik. Nah itu ya, jadi kalau momen bagus itu memang pas saat Jumatan, karena jamaah paling banyak. Kemudian sholat subuh itu sebenarnya bagus sih. Jadi imamnya misalnya jangan lupa bahwa sekalian nanti ya sebelum pulang berikan infak terbaik, karena hadisnya adalah ini ayatnya ini. Itu nggak apa-apa ya, sekali-kali diungkapnya supaya mengingatkan, sehingga supaya jamaah juga merasa akhirnya nggak enak ya, dia melalui pintu, aduh saya belum sedekah, nutup lagi balik lagi masuk. Jadi kalau jamaah sudah sampai merasa nggak enak pergi dari masjid tanpa berinfak, itu bagus. Itu yang paling bagus, karena memang ini kuat ya, dalilnya kuat ya, tentang sedekah. Kemudian untuk akhir kajian tiap Selasa ya, itu jangan lupa. Jadi bukan hanya tutup udah selesai nggak, tapi Bapak jangan lupa kajian minggu depan adalah ini. Dan setiap Jumatan juga untuk minggu depan, Jumat depan ustadznya ini dasarnya itu bagus ya. Jadi supaya tahu ini kayak asik nih ya khotibnya. Nah, jangan lupa juga tentang informasi program dan infak. Gitu. Nah, ini saya sekarang masuk ke bagian apa aja bisa kita lakukan berkaitan dengan program. Gitu. Kalau kita lihat, saya lupa ya hadisnya ya. Tariklah zakat dari jamaah. Itu kalau tarik jamaah nanti apa? Di masjid itu punya data jamaah. Gitu. Jadi di sini sebutkan misalnya seharusnya masjid sini itu mempunyai data penduduk muslim di dalam, punya datanya. Kemudian punya data muzaki, punya mustahil. Dan baiknya data ini terekam dengan baik, terorganisasi. Jadi masuk ke, kalau ada punya aplikasi ya bagus, kalau ada hanya sekedar Excel udah lumayan bagus. Jadi punya datanya, nama, alamat. Jadi setiap ada kesempatan misalnya dia menyalurkan zakat itu segera didapat. Ini waktunya berapa menit lagi? 12 detik. Ya. Mungkin saya ingatkan sebentar gini mengenai waktu suruk ya. Waktu suruk udah ya? Ini udah mau masuk. Ya. Jadi waktu suruk itu sini ini bagus. Jadi yang begitu ada alarm waktu suruk itu, nah itu udah waktu suruk ya. Jadi kalau menurut Mas Safi itu memang ada di beberapa masjid yang nggak paham. Jadi begitu tet waktu suruk langsung sholat. Padahal kan sebenarnya nggak boleh. Karena itu 4 hari baru terbit. Kalau menurut Mas Safi itu ditunggu 15 menit, 20 menit. 10 ini bisa. 10 menit ya. Nah, kalau mazhab Hanafi kalau salah ya itu 45 menit gitu. Jadi pas bunyi jangan. Baik, saya selesaikan 5 menit lagi ya. Saya minta waktu 5 menit lagi. Yang pertama adalah data ya. Data. Jadi ada data tasabah, muzaki, mustahik, bundohi juga. Kemudian penerima bagian hewan kurban, kemudian data petik pusat, kemudian donatur, itu data. Nah, paling bagus ada aplikasi. Jadi aplikasi zakat, kemudian titipan kurban. Kalau di masjid saya sudah ada. Jadi hampir nggak ada jamaah yang datang ke masjid untuk menyalurkan zakat dan titipan kurban, nggak ada. Semua pakai aplikasi gitu. Termasuk pembayaran. Baik. Nah, kemudian program rutin ini ya Ramadan, ya bisa bisa cepat ya. Kemudian Idul Kurban yang rutin ya, kajian tematik, kajian masjid taklim, obrolan bulanan. Jadi ini saya usulkan di masjid ini kalau ada obrolan bulanan itu bisa dilakukan hanya untuk, jadi nggak usah datangin Ustaz Pak.
Jadi bisa dari antara kita aja pengurus. Jadi salah satu pengurus tunjuk giliran Bapak ya sekarang, giliran Pak Imron ngasih apa aja gitu. Terus diskusi. Kami melaksanakan Masjid Cimahi melaksanakan. Jadi ada program jamaah untuk jamaah dan jamaah. Jadi yang duduk di depan dia lempar isu doang sih. Dia nggak bisa pokoknya punya isu. Misalnya waktu itu ada jamaah yang tentang kita itu nggak biasa kalau bersin itu, ya dia bilang bersin alhamdulillah nggak ada yang jawab. Itu kan hal sederhana yang awalnya kita udah tahu, akhirnya dijawab. Itu hanya topiknya itu sederhana aja. Kira-kira cuma setengah jam. Nah gitu. Jadi program yang dilaksanakan oleh jamaah. Maghrib mengaji itu saya kasih warna biru karena di sana juga ya, belum terlaksana. Kemudian mengenai penyediaan beras zakat, ini program pemberdayaan masjid ya. Ini terakhir saya tayangkan 13 program ya, saya tayangkan dengan cepat. Jadi program pemberdayaan masjid itu diantaranya adalah penyediaan beras zakat fitrah. Jadi kalau menurut syariat itu sebenarnya zakat fitrah itu sebaiknya kan bentuknya makanan pokok ya. Sehingga bisa aja masjid sekarang hanya terima beras. Tapi juga ada yang datang bawa uang, maka masjid menyediakan di sana ada tempat, ada 3 jenis beras. Bapak silakan di sana timbang sebentar, kemudian bayar, nanti bawa ke sini. Jadi si jamaah tetap menukar uang, kemudian dia milih, oh beras saya berapa rupiah ya per kilo, oh yang ini dia ambil ditimbang, baru ajak kabut. Gitu. Jadi supaya ide ini sebenarnya idenya di Istiqomah setiap Idul Fitri di gudang itu sekian ton ada beras. Jadi dia menyalurkan hanya beras, nggak ada uang. Sehingga semua semua jamaah yang menyalurkan dapat uang konversi sama beras. Jadi mereka melakukan yang beras. Gitu. Jadi itu bagus ya, ide bagus. Kemudian daging halal murah juru sembelih halal ini nanti saya bicarakan secara khusus nih. Kemudian kajian ulama beken ya. Nah di sini apakah bisa sih kalau mau ya. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Amiruddin, Ki Haji Atian Ali, Ustadz Hanan Ataki, Agun, Ki Haji Miftah Farid dan sebagainya. Offline atau streaming, di sini ada biasa streaming ya. Kemudian berbayar atau free. Nah ini bisa menaikkan rating masjid, bisa menaikkan donatur. Nah ini agak aneh, berbayar gitu. Waktu itu anak saya jajan sama saudara sepupu ya, karena tinggal di rumah. Dia bikin namanya Caca. Nanti loh habis maghrib loh, ada apa saya bilang, ikut Hanan Ataki. Ya udah bayar belum, udah bayar. Ternyata apa, saya bayar. Ternyata Ustaz Hanaki, kalau kita mau ikut streaming online, itu dia waktunya sekitar sejam atau setengah jam. Harus transfer. Jadi dia ikut kajian itu transfer, dan itu yang namanya ratusan, berduyun-duyun padat banget si zoomnya itu. Jadi apa? Anak-anak tadi minta ada infak gitu. Jadi kalau nggak infak nggak dikasih kode untuk masuk ke Zoom. Dan itu berduyun-duyun padat gitu, anak muda semua gitu. Jadi bagi yang ustadz yang seperti ini dia tahu posisi gitu, sehingga dia dengan itu jadi dia pendapatnya kuat gitu. Nah seperti itu. Jadi ya silakan dipertimbangkan. Kemudian penggunaan masjid oleh komunitas lain. Jadi ini sebenarnya sudah sering saya jadi datangkan, hubungi misalnya STKS atau apalah. Sok ngadain grup likohnya ke sini untuk hari apalah sebulan sekali gitu. Biar ini jadi hidup masjidnya, kemudian otomatis nah itu kontaknya selingnya juga lumayan gitu loh. Seperti itu. Kemudian ini budidaya hidroponik. Ini juga saya masih usahakan di Masjid di Cimahi ya. Jadi karena ada lahan-lahan yang idle ya, itu bisa ya. Nanti ada tinggal siapa yang mengelola. Dijual ke jemaah gitu. Kemudian stasiun pengisiannya goreng. Kemudian roti masjid, ya ini brainstorming aja. TKTPA sih udah ada ya. Kemudian pelatihan untuk masjid sekitar, ya, urusan mayit, kursus imam khotib, program pemberdayaan masjid dan yang lain-lain. Kemudian, nah ini juga bagus ya, masjid ramah musafir atau ojol. Jadi kita sediakan minum, ada tempat istirahat. Ya ini mungkin perlu diskusi ini supaya nggak jadi tidak tertib ya. Ini bisa, karena idenya itu adalah ini di kompleks saya itu idenya gini, ada ditemukan ada ojol lagi parkir di depan rumah seorang pengurus. Maka siang, jadi dia main berhenti di pinggir jalan, maka siang dia bawa bekal gitu. Jadi
apa ya, kasihan gitu. Kan lebih baik dia di masjid lah, makan di Selasar gitu kan. Jadi dia jadi apa ya, di tempat mangkal gitu. Nanti malah begitu azan dia sholat di situ gitu, daripada sembarang sembarang dia berhenti di perapatan di pertigaan. Jumat Berkah ini alhamdulillah di masjid ini udah ya. Nah, cuma catatannya adalah untuk Jumat Berkah sebaiknya pakai kupon, sehingga jangan sampai orang yang ingin dapat Jumat Berkah itu sengaja dia datangnya sengaja dia di luar, supaya nanti pas ngantri dia langsung dapat. Absen dan kupon. Nah itu, jadi memang harus begitu. Ada suatu masjid yang dia nggak pakai akses kupon Pak, jadi dia satu bulan ya masjid Pak ambil di sekali itu. Itu akhirnya Pak yang datang terlambat, udah khotib udah apa khotbah kedua baru datang dia. Tapi dia nggak dapat kasih gitu. Tapi yang depan-depan lah enggak gitu. Jadi kasihnya mau zikir dulu, mau sunat dulu nggak dapet gitu. Jadi saya katakan pakai kupon gitu. Jadi yang ini jelas seperti itu. Yang juga kalau ini sudah menerapkan itu. Ini pelatihan ini saya lewat aja karena waktu ya. Saya lewat aja. Nah, yayasan sih ada ya. Yayasan kan ada ya. Nah, di sini UPZ di bawah yayasan atau belum ada UPZ? Belum ya. Jadi sebenarnya kalau saya konsultasi ke ada orang yang mau dia lulusan hukum ya, dia ini bidang hukum, bahwa memang masjid itu sebenarnya tidak boleh menarik dana masyarakat termasuk zakat. Dia harusnya ada payung hukum. Jadi sebenarnya kalau ada yayasan sebenarnya UPZ-nya bisa diurus dan mudah ngurusnya ya di Basnas. Jadi di sini ada UPZ itu resmi dan itu akan ada banyak manfaatnya. Jadi kalau langsung DKM itu sebenarnya itu enggak biasanya enggak. Iya. Baik, saya lewat saja ini. Nah, ini lewat saja. Nah, kira-kira itu mungkin yang bisa sampaikan. Waktunya udah habis ya. Enggak Pak, saya serahkan kembali. Atau ada tanya jawab? Enggak. Cukup. Itu biasanya kita kasih 10 menit sebelum itu dikasih gitu. Oh iya. Apalah barangkali ya sih, maka barangkali memang variasinya berbeda-beda, sangat tergantung pada lingkungan. Memang lingkungan kita berbeda dengan beberapa tempat, tapi insya Allah selama pekerjaan kita ini alhamdulillah sih seluruh pekerjaan yang kita kerjakan di masjid ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya insya Allah hanya Allah yang akan membalas kebaikan kita semuanya nanti. Dan ini masalah Jumat subuh itu nggak jauh dari seperti ini. Saya pasang 35 paket, tapi tetap sekitar 15-20. Dan inilah barangkali dan memang agak ya gimana ya, kita sudah berusaha untuk subuh tidak jauh daripada seperti ini. Kita mesti berterima kasih. Masih banyak juga masjid-masjid yang satu safar yang nggak nyampe. Kalau saya sering bahkan saya pernah itu di masjid Atin Jakarta ya, saya pernah sholat maghrib kosong Pak, itu hanya satu sampai di Atin karena memang kondisi lingkungannya mungkin gimana itu, kecuali hari Jumat gitu, tapi sholat paginya sangat rendah. Jadi ini memang pemukimannya ini kebanyakan kan rumah-rumah besar orang sepuh-sepuh di sini. Nah, beda dengan di tempat yang ya barangkali kita cukupkan saja. Saya pikir mohon tutup doa saja. Baik, jadi sebagai penutup harapannya adalah sebenarnya dengan tadi saya ungkap bahwa jumlah jamaah yang jadi kekuatan itu sebenarnya bisa dibayar dan ternyata yang program tadi artinya dihidupkan dengan jamaah lain. Sampai contoh aja masjid PDAM karena istri saya ada di sana, itu masjidnya dalam kompleks perkantoran tapi ramai. Jadi maka sering sekali mendatangkan grup lain ke situ, jadi hidup masjidnya itu kira-kira. Baik, sebagai penutup kita berharap ya kita semua bisa berupaya. Jadi kembali bahwa masjid ini adalah amanat kita bersama, sehingga mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan amanat itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas mungkin ada ucapan saya yang tidak berkenan, karena kebenaran hanya dari Allah SWT. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru ini masih ya, batuk seminggu. Saya itu baru bicara